Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi saya Gunawan menemani dan menyapa Anda dalam program Ngopi Ngobrol Virtual edisi Selasa 26 Juli 2022. Dan pada program Ngopi sore ini spesial karena kita akan mengenang sosok Zafira yang merupakan mahasiswa UMI yang belakangan ini beberapa yang lalu, tepatnya hari Minggu, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zafira ini merupakan mahasiswa FKM Universitas Muslim Indonesia yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Untuk mengenang sosok Zafira, kita sudah terhubung bersama Ibu Erni Basri, Ibu Ustazah Erni Basri SPD, yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Ummul Mukminin. Assalamualaikum Ustazah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, apa kabarnya Ustazah sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik Ustazah, seperti dengan saya katakan di awal tadi bahwa kita betul-betul kehilangan. Kita mendapatkan kabar duka hari Minggu kemarin itu juga membuat sebagian orang, seluruh masyarakat juga kaget ya dengan berita ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Zafira merupakan alumni pondok pesantren juga ya, Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar nih Ustazah. Untuk itu mungkin Ustazah kita akan lebih mengenang sosok Zafira ini. Zafira ini masuknya dulu tahun berapa nih Ustazah? Kalau boleh tahu. Menjadi santriwati di Pondok Ummul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Safira Aziz atau akrab disapa dengan sebutan Boteng itu mondok di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin selama 6 tahun. Jadi dia masuk itu SMP dan selesai tahun 2020. Ya, jadi 6 tahun. 6 tahun ya Ustazah, Zafira mengenyam pendidikan di pondok. Ya, Nah, di pondok. kalau boleh tahu nih Ustazah, kemarin tentu tidak hanya orang tuanya Zafira, tentu mungkin juga para ustazah juga di pondok juga sangat kaget mendengar kabar ini. Kemarin kalau boleh tahu Ustazah mendapatkan kabar ini dari mana nih Ustazah? Ya, kabar pertama kali kami dapat itu, kalau saya secara pribadi itu lihat dari grup guru. Ya, jadi kami memang ada grup besar khusus guru Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. Setelah kami lihat, kami langsung hubungi yang bersangkutan, kepala tata usaha. Apakah betul informasi ini? Kemudian beliau sampaikan iya. Salah satu guru kami itu dapat telepon dari orang tua Ananda. Jadi salah satu guru kami mendapat telepon dari Ananda, akan tetapi karena santri kami namanya itu banyak yang sama, jadi kami bertanya-tanya yang mana orangnya ini. Jadi saya sempat telepon salah satu yang bernama Safira dan ternyata bukan. Dia sampaikan bukan ibu, itu Boteng ibu, temanku yang ikut apalagi namanya pengkaderan di Malino, seperti itu. Jadi awalnya kalau Ustazah sendiri mendapatkan informasi dari Nah, grup ya, grup para ya dari guru-guru di pondok itu, betul. ya. Ya, kalau boleh tahu Ustazah Jadi orang seperti apa tuanya yang langsung menelpon ke salah satu guru kami yang ya, sempat menjadi guru kelasnya. hmm, ya seperti apa respon para Ustazah dan Ustazah yang lain nih? Uh, Mereka semua bertanya Safira yang mana ini. Ya, karena Kemudian saking pada banyaknya saat nama Zafira dicek, ya ya Ustazah, betul. karena banyak yang double namanya. Ya, Kebetulan setiap angkatan itu kan masuk kurang lebih 400 orang ya. hmm, 400 orang per angkatan masuk setiap tahunnya. Jadi kami bertanya-tanya yang mana orangnya ini. ya. Ketika kami cek di sosmed, sepertinya ini. Tapi kami telepon juga salah satu teman angkatannya.
Dan teman angkatannya sampaikan seperti ini, tunggu dulu Ibu, karena belum ada juga informasi ini di grup angkatannya mereka. Jadi mereka dapat info juga dari kami di pihak pondok. Nah, setelah itu mereka cari tahu ternyata benar. Nah, iya Bu, benar. Itu Safira, teman kami. Kebetulan kan dia akrab disapa dengan nama Boteng waktu di pondok. Jadi dia tidak disebut Safira waktu itu. Temannya langsung bilang, oh iya Bu, itu Boteng Ibu, temanku Ibu. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Ananda memang sudah berpulang. Seperti itu. Ya, Ustazah ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah karena di pondok di akrab disapa Boteng ya Ustazah, betul. Iya. Ini kalau boleh tahu ini nama Boteng ini dari mana nih Ustazah? Apakah dari Zafira sendiri atau mungkin julukan dari teman-temannya di pondok atau seperti apa Ustazah? Julukan dari teman-temannya, dan Ananda juga sudah senang karena Ya. memang dari kelas 1 dipanggil seperti itu. Jadi Kalau boleh sampai tahu ini tamat ya. dipanggil seperti itu. Ya, kalau boleh tahu ini Boteng ini apa nih maknanya nih Ustazah? Uh, Kurang Atau tahu mungkin juga ya ya kenapa sekedar julukan ya disebut dari Boteng, teman-temannya, betul. tapi itu mungkin sapaan akrab dari Iya, betul, teman-temannya. betul. Ya, karena mungkin karena double-double ya, ada banyak Ya, santri kita atas nama Safira sehingga mereka harus memberikan nama lain mungkin. Seperti ya, itu. ya, betul. Nah, Ustazah kalau boleh tahu Zafira sendiri almarhumah ini merupakan dulunya ikut kelas apa nih? Tahfiz atau reguler nih? Dia masuk kelas reguler, dia di SMP, kemudian lanjut masuk SMA di jurusan IPS, tapi dia ambil regulernya. Iya. Ya. Kalau bagaimana nih sosok Zafira selama menjadi santriwati di pondok nih, Ustazah? Iya, hampir semua guru akan bilang, ih, Safira ini orangnya supel. Jadi saya sendiri kenapa masih sangat mengingat wajahnya, karena Ananda ini setiap kali kita bertemu pasti menyapa. Ibu, assalamualaikum, kemudian salim. Seperti itu sosoknya dia. Jadi semua guru, termasuk wali-wali kelasnya yang pernah menjadi wali kelasnya, itu pasti mengenal Ananda sangat supel, ramah, ya, murah senyum, dan semangat. Ya, dia semangat orangnya. Jadi memang Zafira ini merupakan sosok yang dirindukan ya Ustazah, karena seperti yang tadi disampaikan Ustazah, di pondok Zafira merupakan santriwati yang ramah, murah senyum ya, dimanapun bertemu dengan siapapun selalu menyapa lebih dahulu, Ya, betul. selalu menyapa. Itu Iya. ciri khasnya dia selalu menyapa. Oke. Eh, dan dia seperti yang disampaikan tadi oleh Ustazah, Zafira ini merupakan sosok anak yang bersemangat ya, betul. Kalau boleh tahu mungkin pada saat mondok dulu, Zafira mungkin ikutnya eskul apa nih Ustazah? Dia mengikuti ekskul marching band. Ya. Ya, MB, marching band. Selain Dia dari marching band mungkin? selaku penarinya. Jadi kan MB itu ada banyak ya, ada Ya. kemudian dia itu ambil penarinya, penari. Jadi memang Kalau sosok di pondok Zafira, biasanya disebut dengan CG. ya. CG biasanya sebutannya kalau di pondok. Jadi memang sosok Zafira ini Ustazah merupakan sosok yang aktif juga ya, karena Ya, seperti yang mengikuti eskul marching band itu ya, iya. sebagai penari, Jadi betul. setiap kegiatan dia pasti tampil karena memang MB ini adalah salah satu organisasi santri kami di dalam yang setiap kegiatan besar pasti ditampilkan. Betul. Ya. Masuk ketika ada tamu dari luar. Ya. Nah, Ustazah, baik dari Ustazah mungkin ataupun juga para Ustazah yang lain, apakah mungkin ada momen-momen ataupun cerita-cerita yang membekas nih bersama sosok Zafira saat menjadi santriwati kemarin? Kalau saya sendiri dan beberapa pembina yang pernah tinggal sama-sama di dalam, kebetulan kan saya juga tinggal di dalam ketika Ananda masih mondok. Hal yang paling membekas itu ketika jadwal libur dia tidak mau pulang. Pulang, tidak seperti dengan teman-teman Ya, yang lain ya? dia tidak mau pulang mungkin karena ini yang
saya ingat sekali dari dia, dia tidak mau pulang, padahal santri yang lain itu biasanya mereka minta izin untuk pulang. Tapi biasanya mau pulang. Setelah kami cari tahu, oh ternyata mungkin kalau di rumah sepi karena kan Ananda juga anak satu-satunya. Iya. Jadi selain anak satu-satunya juga mungkin seperti yang kita ketahui kedua orang tuanya juga sibuk ya, betul. Jadi itulah mengapa Zafira mungkin tidak seperti dengan teman-teman yang lainnya yang kadang bahkan lebih minta izin untuk pulang, betul ya Ustazah, seperti itu. Seperti itu. Kami bahkan kadang melihat bapaknya datang, sosok bapaknya beliau yang tinggi pendidikannya tapi sangat sederhana. Kadang kita sampai dijemput itu sampai di asrama, bilang ayo nak kita pulang. Karena mungkin orang tuanya juga rindu. Iya, seperti itu. Nah, Ustazah bicara soal rindu nih, kan kita seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya biasa anak-anak pondok tentu di awal masuk pesantren ini kan pasti ada yang menangis ya, karena mungkin baru jauh dari orang tua dan rindu dengan orang tuanya. Apakah Zafira mungkin pernah menangis juga nih selama mondok kemarin nih Ustazah? Hampir seluruh santri seperti itu kalau awal masuk. Pada saat mereka berproses untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dengan orang tua baru, ya karena kami di pondok adalah orang tua mereka, orang tua kedua mereka. Setelah orang tuanya mungkin melepas anaknya untuk mondok, kami adalah orang tuanya, dan ketika mereka proses di awal itu tentu saja mereka merindukan kedekatannya dengan orang tuanya masing-masing. Tapi seperti itulah proses awal mondok. Semua santri pasti akan merasakan hal seperti itu. Kadang ketika azan mereka langsung ingat dengan orang tuanya, atau mungkin ketika maghrib, atau mungkin malam ketika mereka mau tidur, kadang-kala mereka menangis, merindukan orang tuanya. Seperti itu pun yang terjadi dengan Ananda Zafira. Ya, jadi sama halnya dengan anak-anak pondok yang lain ya Ustazah, seperti itu. Tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ustazah bahwa momen yang paling membekas bagi Ustazah dan Ustazah lainnya itu yang dimana pada saat almarhumah Zafira ini bertemu dengan Ustazah ya, dimanapun itu selalu menyapa terlebih dahulu. Nah, itu momen yang membekas nih. Kalau boleh tahu mungkin ada kata-kata dulu ya yang disampaikan oleh almarhumah pada saat masih mondok waktu itu yang membekas di ingatannya Ustazah. Apa ya, karena dia kan memang rajin menyapa ya, jadi tidak ada kata yang kayak membekas sekali, karena semua tingkah laku dan tindakan dia itu membekas. Seperti itu. Ya, atau mungkin ada sesuatu yang menginspirasi nih bagi teman-temannya dari sosok Zafira ini, Ustazah, saat menjadi santri waktu. Ada satu orang santri yang tahan mondok sampai sekarang, itu karena alhamdulillah mungkin Allah memang takdirkan anaknya ini sampai 6 tahun, tapi jalannya mungkin lewat Ananda Zafira. Ya mungkin termotivasi dengan karakternya atau yang lain yang kita tidak ketahui. Ya, oke. Ya, Ustazah, seperti yang saya lihat ini tidak hanya Ustazah yang bergabung melalui ngobrol virtual kita pada sore hari ini, ada beberapa orang juga yang mungkin sebentar ingin menyampaikan sesuatu juga, tapi terlebih dahulu kita jeda terlebih dahulu, dan kita akan sambung lagi sebentar. Tetap stay tune di program Ngopi Ngobrol Virtual.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngopi Ngobrol Virtual. Nah, kayak tadi kita sudah ngobrol bersama Ustazah RD ya. Untuk itu mungkin teman-teman yang bergabung melalui virtual juga ingin menyampaikan sesuatu nih mengenang sosok almarhum Zafira. Boleh langsung saja raise hand. Setelah itu saya akan persilahkan. Ya, begitupun juga teman-teman Tribuners yang menyaksikan melalui live di YouTube Tribun Timur juga bisa mengajukan pertanyaan ataupun juga harapan. Silahkan. Ya, halo Ustazah. Akila, ya. eh, ada mungkin teman-temannya yang ingin bicara, bisa dipersilahkan mungkin. Oh ya, boleh Ustazah. Siapa tuh? Boleh Silakan mungkin langsung Kak diaktifkan. Akila. Boleh mungkin langsung diaktifkan saja kameranya dan suaranya boleh. Ya, sembari menunggu, mungkin dari teman-teman almarhumah Zafira yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun juga dari para ustazah ya. Kita lanjut lagi nih, ustazah membahas sosok Zafira ini selama menjadi santriwati di pondok. Waktu momen perpisahan kemarin dengan alumni Ummul ya, bagaimana nih wajah Boteng ya, sapaannya Boteng betul ya Ustazah? Apakah Boteng sangat sedih waktu itu atau seperti apa? Ya. Eh, Kebetulan pada saat tahun penamatan Ananda, angkatannya itu COVID ya, jadi tidak boleh bertemu banyak orang sehingga kami mengadakan penamatan itu hanya diwakili. Jadi ada perwakilan santri. Jadi perwakilan santri hanya santri terbaik saja yang mengikuti penamatan karena pada saat itu lagi pandemi COVID-19. Sehingga Ananda mengikuti penamatan itu dari rumah via Zoom. Iya, seperti itu. Ya. Tetapi jika Nah, ingin ditanyakan tentang bagaimana Ananda pada saat penamatan atau mungkin pertemuan terakhir dengan teman-temannya, karena setiap tahun mereka itu mengadakan pertemuan, bisa ditanyakan ke temannya. Kebetulan saya lihat ada yang bergabung. ya, Ustazah tadi menarik yang disampaikan oleh Ustazah. Apakah mungkin si almarhumah Zafira setelah lulus sudah berapa kali nih masih sering datang ke pondok atau seperti apa? Ya, uh, paling kalaupun Ananda datang ke pondok itu hanya untuk mengambil ijazahnya mungkin atau mengesahkan ijazahnya, karena di pondok kami itu sangat disiplin, mengingat di pondok kami semuanya anak perempuan, ya, semua anak perempuan, dan jika tidak ada keperluan yang mendesak itu benar-benar tidak boleh ada orang lain yang masuk. Iya. Itu alumni, jadi benar-benar nanti ada berkas mungkin yang diurus baru boleh kontak. Ya. Oke, Ustazah. Nah, kembali saya informasikan mungkin kepada teman-teman yang bergabung melalui Zoom virtual sore ini, mungkin ada yang disampaikan, boleh langsung saja diaktifkan kameranya dan juga suaranya untuk bergabung bersama kami di sini. Mungkin ada teman dari almarhumah, boleh? Oke, berhubung karena belum ada yang bertanya nih di Zoom virtual, ini kita mendapatkan satu pertanyaan dari YouTube yang mengatakan seperti apa kronologinya saat kemarin almarhumah Zafira meninggal ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke. Jadi menurut informasi yang kami dapat ya dan juga beredar itu bahwa Zafira diketahui meninggal pada saat hari terakhir pengkaderan yang diadakan oleh Senat Mahasiswa kampusnya Fakultas FKM Universitas Muslim Indonesia, yang dimana
tepatnya pada pukul 3 dini hari kalau tidak salah, di Malino Goa, yang dimana seperti yang kita ketahui proses pengkaderan pada umumnya ya, ada proses-proses yang belum diketahui ya, tentu seperti itu. Jadi saat ini hanya itu informasi yang kami dapat. Kami juga selalu menghubungi pihak kampus ya, pihak kampus UMI untuk mungkin menyampaikan ataupun kita ingin tahu seperti apa tanggapan mereka terhadap kasus ini. Tapi berhubung karena mungkin masih sibuk, jadi saat ini kita belum bisa berkomunikasi langsung dengan pihak kampus UMI. Untuk itu mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya mau lanjut lagi ngobrol aja dengan Ustazah Erni. Nah, Ustazah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah nih, bahwa almarhumah Zafira ini kan minatnya ikut eskulnya tuh di marching band ya? Betul? Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu mata pelajaran favorit dari Zafira ini apa nih Ustazah? Kalau mengenai mata pelajaran mungkin bisa ditanyakan ke wali kelasnya. Oh iya Ustazah, kalau boleh tahu apakah sore ini ada wali kelasnya juga yang ikut bergabung? Kenapa? Kalau boleh tahu Ustazah, apakah sore ini juga ada wali kelasnya almarhumah yang ikut bergabung atau tidak? Ya, ada Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati hadir juga di virtual Zoom sore ini, betul? Ustazah? Apakah Ibu Ustazah Rahmawati juga tadi ikut bergabung melalui virtual Zoom kita pada sore ini? Ya, beliau sempat tadi meminta sesuatu lewat WA, tapi suaranya keluar lewat Zoom. Oh, ya. Oke. Oke. Nah, Ustazah, kalau boleh tahu kita cerita lagi ya, sosok Zafira ini selama menjadi santriwati di pondok kemarin. Mungkin pernahkah dia bercerita kepada salah satu ustazah yang ada di sana, mungkin seperti apa cita-citanya ke depan ataupun harapan-harapan Zafira ke depan tuh, apakah pernah Ustazah? Mohon maaf sebelumnya Ustazah, suara tak termute tabe. Mungkin bisa diaktifkan terlebih. Oke. Biasanya sih santri ketika ingin curhat itu ke wali kelasnya, kemudian ke BK-nya. Kebetulan guru BK kami berganti tahun lalu, seperti itu. Jadi memang kalau untuk kalau Ananda ini dia kan jurusan IPS ya, Ya. dia jurusan IPS kemarin waktu di SMA. Tapi pada saat kuliah dia mengambil jurusan kesehatan. Oke. Dia punya sempat keinginan bercerita ya, ingin di dunia kesehatan seperti itu ya. Sempat temannya sih kemarin curhat. Sebenarnya itu mau jadi ini poluan, tapi artinya mungkin belum ke sana. Oke. Jadi memang sosok Zafira ini merupakan sosok yang dirindukannya, sosok yang tidak akan dilupakan baik dari teman-teman angkatannya maupun juga para ustazah yang ada di pondok Ummul ya, betul ya ustazah, seperti itu. Ya, baik. Ustazah mungkin ini pertanyaan terakhir, apakah mungkin ada agenda nih doa bersama dari yang akan dilaksanakan oleh pondok Ummul atau seperti apa nih ustazah ke depannya? Mohon diulangi. Apakah mungkin ada agenda yang direncanakan semacam doa bersama untuk almarhumah beberapa hari yang akan datang yang akan dilaksanakan oleh pondok? Kalau agenda bersama biasanya kami hanya mengajak santri untuk sholat gaib. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya Ustazah ya. Ya, kalau boleh tahu nih Ustazah, di pondok para ustazah mungkin ada agenda untuk doa bersama mendoakan almarhumah? Biasanya untuk orang yang meninggal setiap orang akan mendoakan, ya. Tidak ada agenda bahwasanya akan doa bersama, tapi
kita tetap berbelasungkawa dan mendoakan Ananda semoga mendapatkan tempat terbaik. Di lain sisi memang Ananda kan anak yang baik. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Di sini kita bisa tahu lebih dalam lagi mengenai seperti apa sosok Zafira pada saat menjadi santriwati di pondok kemarin. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan kami, yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Zafira. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.